Siapkan hatimu, buka pikiranmu. Tuhan hadir berbicara. Halo, salam sejahtera bagi kita. Senang berjumpa kembali di channel Getsemani Ministry yang akan membahas secara ekspositori epistel di Minggu tanggal 22 Februari 2026. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini untuk boleh kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka mata rohani kami supaya kami mengerti kebenaran dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita diambil dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman-Nya bagi kita. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasal 3 kalau kita perhatikan itu berakhir dengan suara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Langit terbuka, Roh Kudus turun, dan Bapa berbicara. Tetapi ketika kita memasuki pasal yang keempat, dimulai dengan sunyi, tidak ada suara, tidak ada tepuk tangan, tidak ada keramaian di sana, yang ada hanyalah padang gurun. Dan Alkitab mencatat Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Perhatikan, bukan karena ia jauh dari Allah, bukan karena ia berdosa, tetapi justru karena ia taat. Karena itu perlu kita pahami bahwa seringkali ujian terbesar datang bukan setelah kegagalan, tetapi setelah peneguhan. Dan di padang gurun itulah identitas diuji, ketaatan dibuktikan, dan misi dimurnikan. Saat ini kita belajar bagaimana Yesus menang di padang gurun dan bagaimana kita dapat berdiri teguh di tengah pencobaan zaman ini. Sama seperti Yesus dicobai dan dia menang, bagaimana kita bisa menang di dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Apa yang kita pelajari dari teks ini? Yang pertama adalah pencobaan pertama, kebutuhan yang menggoda ketaatan. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Perhatikan di sana dikatakan bahwa Yesus berpuasa 40 hari. Ia lapar. Dan ketika Yesus lapar, iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Saudara, ini bukan hanya sekedar soal makanan, tetapi ini soal identitas dan ketergantungan. Perhatikan, identitas Yesus dipertanyakan. Jika engkau anak Allah, artinya iblis mau mengatakan, buktikan, gunakan kuasamu untuk dirimu sendiri. Jadi perhatikan, godaan pertama adalah memenuhi kebutuhan dengan cara melanggar kehendak Allah. Bukankah ini sesuatu yang sangat relevan dengan kehidupan kita hari-hari ini?
Hari ini orang berkata, yang penting kebutuhanmu terpenuhi, yang penting keluarga aman, yang penting sukses. Tetapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mengutip Ulangan 8 ayat 3, di mana orang Israel ada di padang gurun. Di mana Israel gagal, mereka bersungguh-sungguh, tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus taat. Dia adalah Israel yang sejati itu. Pesannya jelas di poin pertama ini. Kebutuhan tidak boleh mengalahkan ketaatan. Yang kedua, pencobaan kedua, iman yang diperalat untuk pembuktian diri. Ayat 5 sampai dengan 7. Sekarang perhatikan, iblis membawa Yesus ke hubungan bait Allah. Tempat paling religius, tempat paling rohani. Dan kemudian di sana iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Bahkan iblis pun mengutip dari Mazmur pasal 91. Ini pencobaan yang lebih halus, lebih rohani, bukan dosa yang terang-terangan, bukan pelanggaran moral, tetapi menggunakan Tuhan supaya Yesus membuktikan dirinya. Iblis mengatakan, buktikan siapa engkau supaya yang lain melihat. Bukankah ini adalah roh di zaman kita hari ini? Di mana iman dipamerkan, pelayanan yang mengejar sorotan, spiritualitas yang diukur dari viralitas. Tetapi Yesus menjawab, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi ingatlah bahwa iman bukan memaksa Tuhan bertindak. Iman adalah percaya tanpa perlu ada sensasi di situ. Yesus menolak jalan spektakuler, yaitu terkenal. Karena kerajaan Allah tidak dibangun dengan sensasi, tetapi di dalam ketaatan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pencobaan ketiga, mahkota tanpa salib, ayat 8 sampai 11. Iblis kemudian membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sesungguhnya inilah inti daripada pencobaan. Yesus memang datang untuk memerintah, tetapi jalannya adalah lewat salib, lewat penderitaan, lewat pergumulan. Iblis menawarkan jalan pintas, jalan cepat, yaitu tanpa penderitaan, tanpa penolakan, dan tanpa Golgota. Hanya satu syarat, yaitu supaya Yesus kompromi. Saudara, inilah pencobaan terbesar gereja dan orang-orang Kristen di segala zaman. Yaitu manusia mengharapkan kemuliaan tanpa kesetiaan. Mengharapkan memimpikan pengaruh tanpa kekudusan. Dan sangat memimpikan mahkota tanpa salib. Tetapi Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan Alkitab mengatakan, lalu iblis meninggalkan Dia. Jadi perhatikan di sana, kemenangan datang bukan dengan debat panjang, tetapi dengan penyembahan yang murni. Yang terakhir, yang keempat adalah rahasia kemenangan Yesus. Perhatikanlah di dalam teks ini 3 kali Yesus berkata ada tertulis. Ia tidak berargumentasi panjang. Ia tidak berdiskusi. Ia berdiri di atas firman. Kenapa dia bisa menang? Karena apa? Identitasnya yang kokoh. Ketergantungannya secara total kepada Bapa. Dan penyembahannya tidak tergoyahkan. Yesus adalah Adam kedua yang tidak jatuh. Yesus adalah Israel sejati yang tidak gagal. Dan Yesus adalah Mesias yang memilih salib. Dan karena ia menang, kita memiliki pengharapan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, padang gurun bukan tempat kegagalan. Padang gurun adalah tempat pembentukan. Izinkan saya menutup khotbah ini dengan kisah nyata. Pada tahun 1914, penjelajah Inggris bernama Ernest Shackleton memimpin ekspedisi ke Antartika dengan kapal Endurance. Kapal itu terjebak es dan hancur. Ia dan 27 awaknya terdampar berbulan-bulan dalam suhu ekstrim. Tidak ada sorotan media, tidak ada perayaan. Yang ada hanya es, kesunyian, dan ancaman kematian. Namun di dalam kondisi itu,
Sekleton menunjukkan kepemimpinan yang begitu luar biasa. Ia menolak untuk berputus asa. Ia menjaga moral daripada timnya. Ia rela mengambil risiko perjalanan 1.300 km dengan perahu kecil untuk mencari pertolongan. Hasilnya, seluruh awaknya selamat. Sejarawan kepemimpinan menyebut krisis itu sebagai salah satu contoh ketahanan paling luar biasa di dalam sejarah eksplorasi modern. Karakter tidak dibentuk di ruang yang nyaman, tetapi di tempat sunyi dan ekstrim. Demikian juga Yesus Kristus. Padang gurun bukanlah kegagalan pelayanannya. Padang gurun adalah pondasi pelayanannya. Oleh karena itu, hari ini mungkin kita berada di dalam padang gurun. Pergumulan ekonomi, tekanan pelayanan, krisis di tengah-tengah keluarga, ada kesunyian rohani. Tetapi ingatlah bahwa Yesus sudah lebih dahulu berdiri di sana dan Yesus menang. Maka ketika iblis berkata, buktikanlah dirimu, kompromilah, ambillah jalan pintas, biarlah kita berkata seperti Tuhan kita Yesus Kristus, ada tertulis, hanya Tuhan yang akan kusembah. Dan ketika kita tetap setia kepadanya, mungkin tidak ada sorak-sorai tepuk tangan manusia yang memuji kita, tetapi ingatlah, Yesus melihat dari surga, dan pada waktunya kemuliaan yang sejati akan dinyatakannya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Biarlah kami menjadi orang yang taat dan setia, tidak kompromi, tidak mempertaruhkan identitas kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakanlah Engkau dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.